Saya, selaku pembawa acara, akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Adapun susunan acara kita adalah sebagai berikut. Pembukaan, tilawah Al-Quran, penjelasan terkait lomba cerdas cermat matematika dinamika 24, tanya jawab, doa, dan penutup. Pertama-tama, marilah kita buka acara ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, yaitu tilawah Al-Quran oleh saudara Margo Astomo. Adanya di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ladina yanhauna nisu'i wa akhazna alladhina zalamu bi'adzabim ba'isim bima kanu yafsukun. Falamma ta'ammanuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga yang membaca dan mendengar mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya yaitu penjelasan terkait lomba cerdas cermat matematika kepada Saudara Retno Zaratunisa selaku koordinator lomba cerdas cermat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada para peserta Lomba Cerdas Cermat Matematika Dinamika ke-24. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di technical meeting pada hari ini. Izin memperkenalkan diri, nama saya Retno Zaratunisa sebagai koordinator Lomba Cerdas Cermat Matematika 24 Dinamika 24, dan di samping saya ada Bu Ena Citra sebagai sekretaris koordinator di Lomba Cerdas Cermat Matematika Dinamika ke-24 ini. Selanjutnya kami akan menyampaikan poin-poin dalam technical meeting. Izin share screen ya. Betul belum? Yang pertama yaitu untuk juri lomba cerdas cermat matematika di tingkat SMA
SMA ada Pak Tiryono, ada Yunda Wenti, dan juga Yunda Desiana. Dan untuk di tingkat SMA ada Pak Nusyirwan, ada Bang Isat, dan juga Yunda Adisa. Selanjutnya untuk timeline kegiatan, babak penyisihan akan dilaksanakan pada tanggal 11 Maret, dan babak semifinal dan juga final akan dilaksanakan pada tanggal 12 Maret. Untuk tempat pelaksanaannya, untuk jenjang SMP di lantai 3 Pascasarjana FMIPA Unila, dan juga untuk di SMA di lantai 4 Gedung Pascasarjana FMIPA Unila. Jangan dilempar. Selanjutnya, kita nanti akan melaksanakan undian nomor urut yang akan dilaksanakan setelah penyampaian poin-poin technical meeting ini selesai. Nah, ini untuk babak penyisihan itu regu SMP ada 13 regu, dan untuk jenjang SMA ada 45 regu yang akan masuk ke babak penyisihan. Babak penyisihan dilaksanakan pada tanggal 11 Maret pukul 9.30 setelah pembukaan Dinamika 24. Untuk materinya itu terdapat 12 materi yang bisa dibaca di buklet masing-masing jenjang, ada di jenjang SMP dan juga jenjang SMA. Untuk waktunya itu 30 menit per sesi dengan rincian soal wajib amplop itu ada sebanyak 5 soal, dan juga soal rebutan sebanyak 10 soal. Selanjutnya ini yang masuk ke babak semifinal. Untuk babak SMP ada 6, untuk tingkat SMP ada 6 regu, dan juga untuk tingkat SMA ada 12 regu. Pelaksanaan babak semifinal itu di tanggal 12 Maret jam 8 sampai dengan selesai. Materinya masih sama, 12 materi yang ada di buklet masing-masing jenjang. Waktu masing-masing sesi itu 45 menit dengan rincian soal wajib amplop 5 soal rebutan 10 soal, dan soal tawaran waktu 15 soal. Selanjutnya yang masuk ke babak final itu masing-masing jenjang ada 3 regu. Pelaksanaannya setelah babak semifinal selesai tanggal 12 Maret, perkiraan waktu itu sekitar pukul 10.45 sampai selesai. Babak final ini dilaksanakan selama 60 menit dengan rincian soal wajib amplop 5 soal rebutan 10 soal tawaran waktu 15 soal, dan juga soal taruhan nilai sebanyak 20 soal. Untuk teknis perlombaannya, setiap regu diwajibkan untuk melaksanakan registrasi setelah melakukan pendaftaran. Seluruh peserta diwajibkan untuk mengikuti acara pembukaan Dinamika 24. Terus, regu yang berhalangan hadir dalam acara pembukaan harus konfirmasi kepada pihak panitia disertai dengan alasan yang jelas. Sebelum perlombaan dimulai, setiap peserta diwajibkan mengisi daftar hadir di depan gedung acara. Peserta wajib menggunakan tanda peserta atau ID card yang disediakan panitia selama perlombaan berlangsung. Peserta dilarang membawa alat hitung selama proses perlombaan berlangsung. Peserta menonaktifkan alat komunikasi selama mengikuti perlombaan. Peserta duduk sesuai tempat yang ditentukan oleh panitia. Setiap peserta dalam regu harus mengenakan pakaian seragam resmi dari sekolah masing-masing selama proses perlombaan berlangsung. Peserta dilarang merokok selama acara berlangsung. Peserta dilarang membawa alat-alat yang bersifat kriminal. Tidak dapat dilakukan pergantian peserta. Peserta yang berhak mengikuti rangkaian perlombaan dari awal hingga akhir adalah peserta yang terdaftar. Peserta dilarang membuat keributan selama acara berlangsung. Peserta dilarang makan saat perlombaan. Apabila dalam satu regu yang dapat hadir hanya satu peserta, maka peserta yang hadir tersebut tetap dapat mengikuti perlombaan mewakili regunya. Setiap regu wajib membawakan yel-yel dengan durasi waktu maksimal 2 menit. Perwakilan dari masing-masing regu yang tidak hadir saat technical meeting dianggap menyetujui seluruh ketentuan perlombaan. Peserta, supporter, dan pendamping diharuskan menjaga kebersihan dan ketertiban saat perlombaan sedang berlangsung, baik di dalam ruangan maupun di lingkungan lokasi lomba. Setiap peserta diharapkan hadir di tempat perlombaan selambat-lambatnya 15 menit sebelum perlombaan dimulai. Pengamat dilarang memberitahukan jawaban kepada peserta dengan cara apapun selama perlombaan berlangsung. Apabila hal ini terjadi, maka soal akan dibatalkan dan regu yang bersangkutan akan didiskualifikasi. Untuk diskualifikasi, jika peserta terbukti membawa catatan saat bertanding, terbukti terdapat pergantian peserta dalam satu regu selama rangkaian perlombaan,
Terbukti peserta membawa dan menggunakan alat bantu hitung saat bertanding. Terbukti peserta lomba menerima bantuan jawaban dari pihak lain. Dan peserta atau guru pendamping tidak konfirmasi bahwa peserta yang bersangkutan tidak hadir saat perlombaan dan setelah diberi tambahan waktu 10 menit. Sekian yang dapat disampaikan dari LCCM. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanya. Selanjutnya itu kita masuk ke sesi pembagian bagan ya. Untuk ini sistemnya itu kita pakai tim generator. Jadi nanti kita transparan di sini, di mana bagannya langsung kita masukin ke dalam bagan yang udah dibuat. Kehadirannya apa? Ini aja deh, hasil SSan tadi deh. Di upload loh. Enggak. Iya, gua. Itu gimana ya? Jadi ini karena jumlah pesertanya itu ada 45, jadi bagannya itu bentuknya seperti ini ya. Ada yang di babak penyisihan itu ada yang tandingnya 4.000 dan juga ada yang 3.000. Nah, kalau dari kita nggak hadir itu kayak mana, Zah? ini kita lakuin pengocokannya 3 kali ya, berarti nanti yang ketiga itu yang kita ambil regunya. Gimana? Teman-teman semua setuju nggak? Satu. Ini kocokan yang satu ya, belum. 2. Ini yang kedua. Oke. Nah, teman-teman, ini bagannya. Kalau dimasukin ke dalam bagan ya. Buat Bapak Ibu dan peserta yang lainnya, ada yang komplain tidak? Masalah pembagian grup. Dalam waktu 1 menit tidak ada komplain dari
Sekali lagi, apakah ada yang ingin komplain terhadap pembagian grup? Setuju, Kak, setuju. Ditunggu sampai jam 14.35. Jika tidak ada yang komplain, dianggap pembagian sah. Kak, maaf jika sekali lagi bisa nggak Kak? Sebagai yang komplain. Mohon maaf, bisa diulang tidak yang ingin komplain? Kak, kalau misalkan diundi ulang lagi bisa nggak Kak? Maaf, mau nanya kenapa alasannya? Permisi panitia, ini saya pendamping dari SMA Saverius. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Iya, mohon maaf boleh diundi sekali lagi karena kalau melihat dari grup SMA Saverius yang grup A dan B-nya jadi satu. Saya agak keberatan dan anak-anak juga. Begitu alasannya. Terima kasih. Untuk pendamping dan juga peserta dari sekolah lain, kita undi satu kali lagi. Apakah setuju? Ya, silakan. Dari SMA M2 Balam. Setuju. Cek, terdengar nggak ya suaranya? Ya, terdengar. Oh ya, kalau setuju ya setuju aja ya terkait pengundian ulang. Tapi ya kalau bisa berarti itu nanti bisa beberapa kali karena kan nanti ada kemungkinan yang terjadi ya. Apa namanya? Kalau misalkan alasannya seperti itu, nanti kalau misalkan ada yang gabung lagi, nanti dari pihak sekolah lain bakal minta kayak gitu lagi. Jadi ya kalau bisa mungkin langsung aja kayak misalkan kalau ada sekolah yang daftarnya 2, ini hanya saran saja ya, silakan panitia mau kayak gimana. Karena kalau misalkan alasannya seperti itu, nanti diundi kembali, terus nanti misalkan di grup 7 nanti ada lagi tuh SMA A sama yang B gitu. Nanti pihak sekolah yang lain juga komplain lagi gitu kan, undi lagi dan segala macam seterusnya. Kalau saran saya, itu kan nanti ada bagian kiri, bagian kanan ya tadi ya, kalau nggak salah ya. Apa gimana gitu ya, saya kurang paham tadi bagannya. Itu jadi nanti yang A dulu tuh, yang sebelah kiri gitu loh, di fullin kayak gitu. Nah yang B nanti yang sebelah kanannya atau ya istilahnya yang kemungkinan kecil dia gak akan ketemu di babak penyisihan kayak gitu loh. Itu saran saya ya kalau misalkan bisa ya ketemunya mungkin dari pihak sekolah tuh minimal ya di babak penyisihan gak ketemu kan. Mungkin seperti itu kali. Apa namanya dari sekolah lain yang diinginkan ya. Kalau saya pribadi sih dari panitia itu terserah ya. Itu hanya saran saja. Terima kasih. Ini pembagian grup.
Ya, jadi gini ya, ini kan pembagiannya kan dari grup 1 sampai grup 12. Ini maksudnya itu dari sesi 1 sampai sesi 12. Jadi yang dalam grup 1 ini ada 4 sekolah. Ini berarti 4 sekolah yang bertanding dalam sesi 1 gitu. Nah, tadi kan maksudnya SMA Xaverius karena ini tadi ada yang di sesi 2 ini dua-duanya dari SMA Xaverius kan. Kalau misalnya mau kita adain ini undi ulang, berarti nanti bisa jadi ada kemungkinan sekolah lain yang juga dalam satu sesi. Nah, itu. Jadi ini kalau misalnya ada diundi lagi tapi ada yang satu sesi lagi, satu sekolahnya, itu kita bakal undi ulang lagi sampai sekolahnya bisa sesi semua gitu. Apakah disetujui? Setuju. Setuju. Boleh, boleh, boleh. Oke, berarti kita undi lagi ya. Ini udah diundi ya? Lihat tuh ada yang sama. Ini. Ini karena di sesi 4 ada SML Kausar yang dalam satu sesi, jadi kita undi lagi. Apakah setuju? Setuju. Karena sudah tidak terdapat sekolah yang Karena sudah tidak terdapat sekolah yang bertemu dalam satu sesi, jadi yang ini kita sepakati. Gimana teman-teman semua? Untuk petugas tolong dipindahin ke dalam bagannya ya. Buat Baik, karena yang SMA sudah selesai, kita lanjut ke pengundian nomor SMP. untuk yang masuk apa ya? Serta SMA-nya cuma. Oh iya, untuk yang peserta SMA jangan keluar dulu ya. Nanti kita akan ada tampilan bagas.
Oke teman-teman, ini sekarang kita undi untuk SMP ya. Oh iya, 3 kali ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Bisa dilihat teman-teman. Karena di sesi 5 ini sama-sama dari SMP Quran Darul Fatah, jadi kita lakukan pengundian lagi. Apakah teman-teman setuju? Setuju, Kak. Oke, lanjut. Masih ada yang sama di sesi 4 ya, sama-sama dari SMP Quran Darul Fatah, jadi kita lakukan pengundian lagi. Di sesi 1 masih ada dari SMP Quran Darul Fatah, jadi kita lakukan pengundian lagi. Ya, aman-aman. Gimana teman-teman, ini di setiap sesi sudah tidak ada yang sama dari satu sekolah. Bisa dilihat. Jadi kita sepakati bagian yang ini ya teman-teman. Teman, kita sudah clear ya berarti untuk pembagian bagannya. Untuk selanjutnya itu sesi tanya jawab untuk teman-teman semua dan juga ibu bapak. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Nanti hasil undiannya di-share lagi di grup apa enggak? Ya Pak, nanti untuk pembagian bagannya akan segera kami share lagi di grup. Sama nama pesertanya enggak? Untuk Sama nama nama peserta apa hanya nama sekolahnya aja seperti kan kemarin kan waktu daftar kan masing-masing sekolah yang mengirimkan lebih dari satu regu itu kan sudah menentukan ya untuk regu A itu siapa saja namanya. Nah itu nanti berarti sama seperti yang telah dicantumkan di pendaftaran Pak. Bagaimana Pak bisa dimengerti untuk tadi nama-nama itunya sesuai dengan yang telah didaftarkan masing-masing sekolah pada saat pendaftaran. Regu A siapa saja, regu B siapa saja. jadi berdasarkan nanti yang di-share nanti ke grup itu ada namanya juga enggak atau hanya tercantum sekolah dan grupnya itu gitu loh. Jadi biar enggak nyari-nyari kita enggak tahu. Bagian yang diberikan itu nanti hanya nama sekolahnya saja, Pak. Nah, untuk nama pesertanya kan sesuai dengan nomor urut pendaftaran. Jadi nanti nggak kami tampilin lagi. Jadi,
Bagaimana Pak? Eh, Misal, Mbak, ya, persoalannya kan itu kan yang di DF itu kan anaknya kan di pondok, kan kita nggak tahu dia didaftarkan oleh sekolahnya itu urutan grup berapa, maksudnya gitu. Apa nggak sebagian? Jadi kita pengen tahu nama-namanya. oh, untuk itunya nanti kita memberikan konfirmasi lagi Pak ke guru pendamping. Kan sesuai dengan nomor urut pendaftaran, itu nanti kita kasih tahu ke guru pendamping urutannya yang mana dulu. Misalnya SMA Safarius tadi mengirimkan 2 regu A-nya itu siapa, regu B siapa. Tapi tidak dicantumkan di bagannya, tapi kita nanti konfirmasi ke guru pendampingnya. Oke, kalau gitu jalan keluarnya boleh, di bagannya ditampilkan sekolahnya, tapi nanti grup dikasihkan juga keterangan grup itu, nama-nama pesertanya siapa saja gitu aja. Thank you. Iya Terima Pak. kasih. Baik Pak. Terima kasih kembali. Ini ada pertanyaan di kolom chat dari SMA Safarius Bandar Lampung untuk jawaban LCCM dalam bentuk pecahan atau harus bilangan bulat atau desimal. Ini nanti disesuaikan kan, bisa keduanya. Jadi tidak harus pecahan atau tidak harus desimal. Baik, untuk Bapak, Ibu, atau teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi nggak? Harus belajar formal ya? Iya, silakan dari SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung. Raise hand. Oke, ya tadi bingung juga apa yang ditanyain ya. Soalnya kan pas daftar kita nggak nyantumin regu A, regu B gitu. Ya tadi apa namanya? Yang pertama berarti ya. Ya biar enak juga ya Pak. Tadi apa namanya? Kita tahu siapa nama anak-anaknya gitu. Dan mempersiapkan juga kan nanti sesi berapa dan segala macam. Yang ingin saya tanyakan itu terkait ini yang tadi kan nggak boleh bawa catatan ya. Terus nanti para peserta pasti ya dikasih apa kertas untuk coret-coretan, iya nggak sih? Iya kan ya? Pasti gitu kan ya? Iya Pak. Nah, itu nanti anak-anak boleh nggak kalau misalkan mereka nulis rumusnya di coretan itu? Jadi kayak sebelum mulai gitu. Ya, atau sorry, setelah mulai. Ya berarti, apa namanya, kayak mulai, nah biar anak-anak misalkan kayak ya lupa atau ini terus nulis. Itu apakah termasuk dia bawa catatan atau enggak? Itu sih. Kalau misalnya ditulis rumusnya itu setelah perlombaan dimulai Pak. Jadi setelah anak-anaknya sudah duduk di depan, nah itu boleh kalau misalnya takut lupa nanti rumusnya apa, jadi catat dulu di oret-oretan yang telah kami sediakan, itu boleh Pak. Tapi Oke, terima. yang penting Tapi tidak membawa catatan dari sebelum bertanding. Catatannya itu oh gitu, oke. ya. Siap, terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Sarannya Mbak, sebaiknya kalau menurut saya itu ada nanti di-share lagi di grup peserta di sesi berapa, sekolahnya apa, namanya siapa, kisaran waktunya Mbak. Jadi nggak apa, misalnya anak-anak yang dapatnya misalnya sesinya 4, kira-kira jam berapa gitu, bisa di range waktunya gitu. Jadi nggak numpuk dari pagi sampai siang padahal dia dapatnya siang gitu loh. Kan kasihan juga gitu, anak sudah udah capek, panas gitu. Jadi Iya Ibu, nanti untuk bisa memperkirakan waktunya gitu.
Kan range waktunya itu kan bisa dikira-kira ya Mbak. Jadi 1 jam sebelum mulai jadi peserta sudah datang gitu. Daripada dia nunggu berjam-jam di sana lebih dari 3 jam kan kasihan juga gitu. Ya Mbak, makasih. Ya Ibu, terima kasih terima kasih sarannya. Itu nanti untuk rundown per sesinya itu bakal kami kirim juga di grup. Tapi untuk seluruh peserta ini diwajibkan untuk mengikuti pembukaan dinamika Ibu. Jadi tetap pagi itu datang untuk pembukaan. Dan setelah pembukaan kalau misalnya ingin keluar dulu dari arena perlombaan diperbolehkan. Bagaimana Ibu? Oh ya, oke. Makasih Mbak. Seragam. Baik, dari kolom chat ada pertanyaan dari peserta SMA 1 Kota Gajah. Untuk seragam saat perlombaan itu menggunakan setelan apa, Kak? Nah, jadi di hari pertama, di hari penyisihan itu, seragamnya itu pakaian OSIS sekolah. Terus itu di hari keduanya, semifinal sama final, memakai seragam ciri khas sekolah tersebut. Nah, contohnya gini, kayak kalau di sekolah negeri itu kan pakaian OSIS itu kayak putih abu-abu nih. Terus kalau di apanya ciri khasnya itu baju batik. Jadi seperti itu. Ya begitu. Jadi untuk babak penyisihan itu seragamnya putih biru untuk SMP dan juga putih abu-abu untuk SMA. Dan untuk babak final dan semifinalnya itu pakai batik atau seragam ciri khas sekolah. Bisa dimengerti? Oke. Izin bertanya Kak, Iya. misalkan di babak penyisihan itu kita kan memakai seragam OSIS atau abu putih ya, itu kira-kira boleh nggak sih membawa alma mater dari sekolahnya tersebut? Boleh. Pakai Baik seragam. Kak, terima kasih. Ini ada yang bertanya lagi untuk dari SMA 1 Penjajar ya. Untuk penulisan rumus boleh, tapi kita pas sudah maju di depan. Iya benar, kayak gitu. Jadi catatannya itu bukan dibawa sebelum perlombaan. Kalau misalnya udah di depan, udah dipanggil nih, baru nanti tulis rumusnya lagi karena takut lupa, biar ingat gitu. Nah itu boleh. Jadi kertasnya disediakan oleh panitia, jadi nulisnya itu waktu udah di depan. Halo, Mbak, mau tanya lagi? Ya, silakan. Kan nanti di semifinal 12 peserta ya, berarti kan dari 12 grup diambil satu-satu ya, yang tadi. Dari 12 grup itu diambil satu-satu, terus nanti masuk di sesi semifinal ya kan ya? Nah, di sesi semifinal itu diundi lagi atau dari bagan yang tadi itu saya lihat kayaknya bakal ini. Maksudnya kayak di semifinal misalkan nanti grup 1, 2, 3, pemenang dari grup 1 sampai 4 itu ditandingin gitu. Apa nanti diundi lagi kayak tadi untuk sesi semifinalnya? Itu bagannya sesuai dari babak penyisihan ya, dari awal. Jadi bagannya bentuknya seperti ini.
konsepnya seperti ini ya Pak. Jadi berlanjut gitu. Jadi tidak dilakukan pengundian lagi untuk babak semifinal itu. Berlanjut dari yang tadi sudah kita tentukan di babak penyisihan. Bagaimana Pak, bisa dimengerti? Oke, oke aman, makasih. Terima kasih kembali. Teman-teman yang lain dan Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan? Izin bertanya, Kak. Iya, silakan. Untuk LCCM itu kan kita langsung datang ke Universitas Lampung nih ya. Itu kira-kira yang datang ke sana itu hanya peserta yang mendaftar beserta pendamping, atau kita boleh membawa ibaratnya teman juga, tapi dia yang ikut di bidang kompetensi matematika dan MSc di hari itu juga. Apakah diperbolehkan? Iya, jawab ya. Untuk masing-masing sekolah itu bisa membawa teman-temannya gitu. Kalau misalnya sudah selesai mengikuti perlombaan yang diikuti seperti peserta KM atau MSc gitu, bisa dibawa ke ruangan LCCM untuk jadi supporter. Oke, Kak, baik. Terima kasih. Ya, ini ada pertanyaan lagi ya untuk pembagian grup A dan B. Setiap sekolah sesuai nomor pendaftaran atau gimana? Ya, sesuai nomor pendaftaran. Sesuai dengan urutan pendaftaran. Untuk nama-namanya nanti kami kirimkan lagi di grup. Begitu. Apakah bisa dimengerti? Bisa Kak, makasih ya Kak. Iya. Untuk teman-teman yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Baik, di kolom chat ada yang nanya dari pendamping SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Registrasi peserta dan pembukaan jam berapa ya, Mbak? Nah, kalau untuk pembukaannya itu bukanya jam 8, tapi nanti akan kita konfirmasi kembali di grup peserta masing-masing.
Baik, di sini ada pertanyaan lagi dari pendamping SMA Negeri 1 Liwa. Kalau sudah ada rundown acaranya bisa di-share tidak? Iya Pak, nanti bisa di-share. Nanti kita bakal nge-share-nya pas sudah mendekati hari acara. Oh iya, izin mengingatkan buat Bapak Ibu dan peserta lainnya untuk mengisi link presensi yang ada di kolom chat. Iya, sama-sama Pak. Untuk pendamping dan juga peserta yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Jika sudah cukup, kami akan menampilkan bagan yang sudah dibuat tadi. Ya Kak, Dion Kim. Dirasa cukup, ini kami akan tampilkan bagannya. Baiklah, berikut merupakan bagan dari SMA. Bisa dilihat ya. Nah, berikut ini ada bagan untuk tingkat SMP.
Gimana kalau Iya, untuk teman-teman dan ibu bapak bisa di foto juga atau di SS ya ini bagannya. Ini untuk yang SMP. Untuk SMA. Nanti akan kami share lagi juga. Baik, apakah masih ada pertanyaan? Oke, karena kami rasa sudah cukup ya. Jika nanti masih ada pertanyaan lagi bisa disampaikan di grup. Oke, demikian presentasi technical meeting ini. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan pada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Retno Zaratunisa dan Bu Ena Citra. Selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Yuda Hardi Wibowo. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffiqu ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami yakin dan kami sadari bahwa kasih dan sayang-Mu sungguh terbentang luas tiada batas. Karena itu hanya Engkaulah tempat kami memuji dan bersyukur. Ya Allah, hari ini kami memanjatkan puji syukur atas kehadiran-Mu, mengharapkan limpahan rahmat dan hidayah-Mu pada acara technical meeting LTCM. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara yang kami laksanakan ini sebagai acara yang Kau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu. Tanamkan sifat rahmat dan rahmat kepada kami semua, rasa persatuan dan kesatuan persaudaraan, rasa kasih sayang di antara kami agar tetap terjalin utuh. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengampun, ampuni dosa kami, dosa para pemimpin kami. Muliakanlah kehidupan mereka di dunia maupun di akhirat. Serta ampuni dosa para pendahulu kami. Berikan mereka tempat yang terbaik di sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah yang Maha mengetahui. Tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu memang benar. Dan berikanlah kami kemampuan untuk menegakkannya. Serta tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah memang salah adanya. Dan berikan kemampuan kepada kami untuk menghindarinya. Ya Allah yang mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah dan kabulkanlah doa permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup acara ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada para peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara technical meeting Lomba Cerdas Cermat Matematika Dinamika 24 siang hari ini. Saya selaku pembawa acara meminta maaf apabila ada salah kata dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih teman-teman semua bisa meninggalkan ruang Zoom meeting-nya ya. Sampai jumpa di Dinamika 24.